Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bil umuri dunya waddin amma ba'd. Di sini kami Konita dan Zulfa akan memberikan presentasi dengan materi pemberantasan korupsi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Mega Primaningtyas SPDI MPDI. Latar belakangnya di sini, korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan dan tindak pidana yang melibatkan penyelewengan terhadap kekuasaan, uang negara ataupun instansi lainnya milik bersama yang telah dipercayakan kepadanya untuk keuntungan pribadi ataupun orang terdekatnya. Jadi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, saat itu pula telah berdiri secara resmi sebuah negara Indonesia. Salah satu tujuan dibangunnya negara Indonesia tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, salah satu hal yang dapat menghambat tujuan dibangunnya negara yaitu korupsi. Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat parah karena dalam perkataan Dr. Andes Firly Bahuri, MSI pada Kamis 8 Oktober 2020, beliau mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, hak asasi manusia, juga melawan rasa kemanusiaan. Kenyataannya, Indonesia menduduki peringkat ke-6 negara terbanyak korupsi di Asia. Semakin turun peringkat, semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara. Dan peringkat ke-115 dari 180 negara global. Menurut penuturan Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko pada tahun 2023 kemarin, untuk mencegah hal terburuk dari korupsi diperlukan upaya yang lebih besar dalam proses pemberantasannya agar dapat menutup peluang untuk dapat melakukan hal tersebut, karena apabila hal ini terus dibiarkan akan bertambah sangat buruk terhadap masyarakat dalam negara itu sendiri. Sebagai contoh, pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak tiap tahunnya. Upaya pemberantasan korupsi. Nah, dalam kehidupan bernegara, korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara itu sendiri, dapat menghambat pertumbuhan kemajuan negara, serta merusak sistem perekonomian yang tentunya akan sangat berdampak buruk pada masyarakat Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak memiliki solusi khusus dalam tindakannya karena setiap kasus memiliki pemicunya masing-masing dan memiliki faktor internal dan eksternal. Diperlukan analisis lanjutan terkait pihak-pihak yang terlibat agar bentuk upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif. Jadi ada beberapa upaya penanggulan kejahatan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, yaitu pendekatan penal bersifat represif, yang berarti merupakan upaya penumpasan atau pemberantasan ketika kejahatan sudah terjadi. Di antaranya yaitu penanganan secara hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT), penjara, denda, dan penghapusan hak politik. Kemudian yang kedua, pendekatan non-penal berarti bersifat preventif, yang berarti upaya pencegahan atas tindak korupsi. Di antaranya adalah yang pertama, transparansi birokrasi, keterbukaan informasi oleh pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu upaya dalam mencegah korupsi yang terjadi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran politik dengan korupsi bisa melalui kampanye disemasi penyebaran informasi atau gagasan kepada publik ataupun diskusi terbuka. Yang ketiga, disediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi. Yang keempat, menata kembali tata kerja lembaga, instansi, dan lain sebagainya.
Indonesia memiliki lembaga tersendiri dalam mengatasi pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK. Tugas KPK yaitu untuk menyampaikan informasi secara berkala terkait kasus korupsi kepada Presiden, DPR, serta BPK. Dan laporan kerja KPK dapat diakses secara umum oleh masyarakat umum. Dalam prosesnya, KPK memiliki 3 strategi pemberantasan korupsi yang diberi nama Trisula Pemberantasan Korupsi. Sula yang pertama yaitu Sula Penindakan. Strategi ini mempunyai tahapan dalam pelaksanaannya. Tahap pertama yaitu apabila terdapat laporan pengaduan dari masyarakat, KPK akan melanjutkan tahap kedua, yaitu melakukan proses penyelidikan lebih lanjut apabila laporan tersebut memang berhak untuk ditindaklanjutkan. Kemudian tahap ketiga dalam penyelidikan tersebut, KPK akan mencari minimal 2 barang bukti dan tersangka tetap untuk membantu proses penyidikan tersebut. Lalu tahap keempat, penyerahan kasus kepada pengadilan dan penuntutan kepada tindak pidana tersebut. Kemudian terakhir tahap kelima yaitu melakukan pelaksanaan keputusan hukum oleh pengadilan. Kemudian sula yang kedua yaitu sula pencegahan. Di dalam sula ini mencakup pula perbaikan pada sistem di Indonesia. KPK akan mengkaji hal-hal yang perlu diperbaiki dan akan dilaporkan kepada lembaga terkait untuk melakukan perbaikan tersebut. Kemudian sula ketiga itu sula pendidikan. Dengan diberikannya edukasi yang berkaitan dengan anti korupsi dan diadakannya kampanye dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat akan hal ini. KPK bertujuan untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia terkait dampak korupsi yang akan terjadi apabila masih menganggap beberapa bentuk korupsi itu adalah hal yang wajar, seperti gratifikasi ataupun suap menyuap. Kemudian upaya pemerintah dalam menegakkan pelaku korupsi. Bentuk kontribusi pemerintah dalam menanggulangi kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa upaya terhadap hal tersebut. Di antaranya, yang pertama membentuk sebuah lembaga khusus yang menangani kasus korupsi, yaitu tadi Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Lembaga ini diciptakan dengan tujuan memperkuat upaya dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dan melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi, yaitu sebuah upaya pembaharuan sistem penyelenggara pemerintah dengan tujuan agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran negara secara internal maupun eksternal, bertujuan agar dapat mencegah adanya tindak korupsi di dalamnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan sistem transparansi dan akses informasi secara publik. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk mengakses informasi terkait anggaran serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan setelah adanya kebijakan baru oleh pemerintah, yaitu penetapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu UU KIP. Kemudian yang kelima, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah membentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi di dalam pengadilan Pemerintah membentuk pengadilan khusus tindak korupsi. Di dalam pengadilan tersebut, pelaku akan dihukum sesuai seberat kasus yang ia lakukan. Di dalamnya termasuk hukuman pencabutan hak politik dan denda yang sesuai. Kemudian yang keenam, membentuk satuan tugas khusus. Jadi pemerintah membentuk satuan tugas khusus dengan tujuan agar dapat menangani korupsi di berbagai sektor dan lain sebagainya. Kemudian, gerakan kerjasama dan instrumen internasional dalam pencegahan korupsi. Jadi korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat terjadi di negara manapun.
terutama di negara yang berkembang hal itu rentan sekali terjadi. Dan pelaku korupsi akan melakukan berbagai cara untuk menutupi kejahatannya. Di antaranya yaitu mereka melarikan diri ke negara lain ataupun dalam bentuk menyembunyikan harta korupsinya di negara lain. Oleh karena itu, diperlukan organisasi-organisasi internasional guna membatasi permasalahan terkait korupsi untuk membantu dalam merealisasikan hal tersebut. Untuk membantu dalam merealisasikan hal tersebut, Lembaga KPK Indonesia melakukan kerjasama dengan bergabung dengan organisasi internasional, di antaranya ialah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, berfungsi dalam memimpin serta mengkoordinir negara-negara yang bergabung melalui berbagai inisiatif anti korupsi di tingkat global. Organisasi di dalamnya yang berfokus pada permasalahan ini yaitu UNCAC, berfungsi untuk pencegahan korupsi, bekerja sama internasional, kriminalisasi tindak korupsi, bantuan teknis dan pertukaran informasi, dan pengambilan aset hasil korupsi. Kemudian Bank Dunia, the World Bank, memiliki banyak manfaat untuk negara Indonesia dan perannya dalam menanggulangi kasus korupsi ialah Bank Dunia. Jadi Bank Dunia ini menciptakan berbagai kebijakan baru dan berkomitmen akan membantu negara-negara yang bergabung dalam mengatasi masalah korupsi. Kemudian ada United Nations Office of on Drugs and Crime atau bisa disebut dengan UNODC, berperan membantu negara-negara yang bergabung dengan PBB dalam menerapkan yang tadi itu UNCAC. Kemudian Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD berperan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan suap menyuap dalam proses transaksi bisnis internasional. Nah, lembaga-lembaga organisasi di atas bertujuan untuk bekerja sama dengan negara-negara lain yang bergabung guna mencegah, memberantas, serta berbagi informasi terkait korupsi. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tindak pidana korupsi di sini terbagi menjadi 7. Jadi yang pertama yaitu tindak pidananya yaitu merugikan keuangan negara, diatur di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuknya untuk memperkaya diri sendiri dan orang sekitarnya sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Kemudian yang kedua, penyuapan diatur dalam pasal 5 ayat 1 A dan B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 A dan B, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait suap penyuap antara atasan ataupun penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerasan, diatur dalam pasal 12E tentang seorang penyelenggara negara yang melakukan pemerasan dengan cara apapun untuk tujuannya sendiri. Pasal 12F tentang seorang pegawai negeri memeras sesama pegawai negeri. Kemudian pasal 12G tentang menerima barang ataupun jasa dengan dalih itu adalah sebuah hutang yang memang sudah sepantasnya ia dapatkan, padahal pada asalnya itu untuk keinginannya sendiri. Kemudian yang keempat, penggelapan jabatan diatur dalam pasal 8, 9, 10A, B, C, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kejahatan pegawai negeri atau pegawai lain berkaitan dengan penggelapan uang untuk kepentingan pribadi, membantu orang dalam menggelapkan uang, memalsukan buku pemeriksaan administrasi, merusak, membantu atau membiarkan orang merusak bukti. Kemudian yang kelima, perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat 1 A, B, C, dan D, pasal 7 ayat 2, pasal 12H tentang pemberian hadiah pada orang dalam instansi tertentu sebagai imbalan telah melakukan hal yang bertentangan dengan aturan. Kemudian yang keenam, gratifikasi diatur dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberian segala sesuatu di luar prosedur yang harus dilakukan. Kemudian terakhir, benturan konflik kepentingan diatur dalam pasal 12I tentang perbuatan yang dilakukan pegawai negeri yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengurusi suatu hal, namun dia mengambil kesempatan dan ikut serta dalam pengadaan dan persewaan. Kemudian, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Jadi penerapan upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa adanya perlibatan serta usaha dari masyarakat itu sendiri. Salah satu implementasi dari upaya tersebut ialah Menteri Pendidikan mewajibkan mata kuliah pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, dengan tujuan agar menumbuhkan kesadaran serta semangat yang tinggi dalam menyikapi korupsi. Tujuan anti korupsi ini ialah dapat membangun karakter anti korupsi pada diri mahasiswa, dapat diterapkan pada kehidupan pribadinya, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, serta dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Melihat sejarah yang telah tercatat di Indonesia, mahasiswa menjadi garda terdepan untuk menyuarakan setiap perkara penting yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa diharapkan menjadi generasi muda yang membawa perubahan bagi masa depan bangsa. Salah satu perkara yang masih menjadi tantangan bagi para mahasiswa untuk diperangi dan diberantas ialah permasalahan terkait korupsi tadi. Dalam upaya ini, mahasiswa dapat mengadakan berbagai ragam bentuk anti korupsi, yaitu kampanye sosial, seminar edukasi, festival seni budaya, film anti korupsi, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler anti korupsi ataupun diskusi terkait kasus-kasus korupsi. Dapat juga mengadakan penyuluhan di lingkungan masyarakat terkait korupsi. Di dalamnya juga dapat diberitahukan apa dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa, ancaman dan kerugian apa yang akan didapatkan ketika seseorang melakukan tindakan korupsi. Jadi mahasiswa dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan peran pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena keterlibatan serta kesadaran tinggi masyarakat terhadap hal ini menjadi salah satu elemen yang sangat penting agar upaya ini dapat terrealisasikan. Kesimpulan, korupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan yang berat, yang sangat merugikan pihak manapun. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyelewengan yang diharuskan untuk segera diberantas, karena dapat menjadi penghambat negara untuk berkembang menjadi negara yang maju. Oleh karena itu sangat diperlukan berbagai upaya besar dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam upaya ini tidak hanya pemerintah yang diharuskan untuk bertindak, namun keterlibatan serta kesadaran masyarakat akan hal ini juga sangat membantu dalam mencegah tindakan korupsi. Di samping usaha pemerintah untuk menanggulangi kasus korupsi yang semakin banyak terjadi, maka bersama-sama masyarakat diharuskan untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi, dimulai dari individu, keluarga, dan masyarakat bersama. Sekian dari kami berdua. Jika ada yang perlu ditanyakan mungkin bisa dibahas nanti di grup. Mohon maaf bila banyak salah kata dan pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.